أفلا تعقلون. Ayat 17. Faman a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة Ayat 19 Fakhtalafu walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Ayat 20 terakhir, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, kembali semuanya pada Allah. Semoga Allah karuni kita istiqomah sampai kita semuanya wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah, pagi ini Allah masih ngasih umur untuk menambah amal salih. Gak kebayang kalau hari ini hari berpulang dan sedikitnya bekal yang kita punya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap karuni kita kesempatan bertobat sebelum wafat. Ayat 15, silakan dibuka. Surah Yunus, surah 10 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, maksudnya dibacakan ayat Al-Quran itu dengan jelas di hadapan mereka. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab pada hari kiamat jika mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabarkan tentang sikap menyusahkan dari orang kafir Quraisy yang mengingkari ayat-ayat Allah, bahwasanya apabila Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di hadapan mereka, hujjah-hujjahnya di hadapan mereka, termasuk hadis dari baginda Rasulullah SAW yang itu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan mereka. Orang-orang Quraisy yang kufur, maka mereka tetap akan kufur. Mereka berkata, datangkanlah kepada kami Al-Quran selain ini. Maksudnya kembalikan atau tolak ini. Datanglah kepada kami membawa jenis kitab yang lain, atau gantikanlah dengan kami sesuatu yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri, yakni perkara ini bukan urusanku melainkan adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini bukan perkataan Rasulullah. Al-Quran murni wahyu dari Allah. Nabi pun aja bergerak, bertindak, mengambil keputusan aja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ngambil keputusan tuh nggak pernah berdasarkan hawa nafsu. Nabi mengambil keputusan tuh karena Allah yang memerintahkan. Waktu perang Khandaq, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini atas keputusan Anda atau atas wahyu dari Allah? Oh bukan, ini keputusan saya. Maka bagaimana kalau begini? Atau kita nunggu nanti wahyu dari Allah? Para sahabat seringnya gitu, bertanya. Maka yaudah baik, kita menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perkara-perkara yang takririyah, himmah, qauliyah, fi'liyah, wahyu dari Allah. Jadi Nabi pun bergerak, wa ma yantiqu 'anil hawa, bahkan tidaklah Nabi berbicara in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak berbicara 'anil hawa berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu pasti wahyu dari Allah. Aku tidak ikut kecuali apa yang Allah wahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku, maksudnya Allah, dan aku takut akan siksaan pada hari kiamat. Nabi jemaah takut mendurhakai Allah. Ayat 16, katakan wahai Muhammad, jika Allah menghendaki niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersama beberapa lama sebelum turun Al-Quran, yakni turun kitab-kitab yang lain. Lalu apakah kamu tidak mengerti? Kalau Allah mau, nggak perlu repot-repot Nabi membacakan di hadapan orang Quraisy. Tapi saking sayangnya Allah sama setiap hamba-hambanya, jadi semua tuh dikasih kesempatan untuk dapat kebaikan, dapat wahyu, dengerin wahyunya Allah, dengerin firman Allah, Al-Quran. Dapat kesempatan, semua hamba-hambanya punya kesempatan. Ya hadirin, kalau kita mau jujur-jujuran, hari ini
hampir setiap manusia punya handphone nggak? Setiap manusia yang punya handphone, kira-kira dari masing-masing semuanya, pernah nggak walaupun sekali aja, dari mungkin beliau punya handphone dari tahun 2011, sekali aja lewat entah di WhatsApp story, Insta story, TikTok video, snack video, pokoknya di semuanya deh, ceramah sekali aja, pasti pernah lewat atau enggak? Pernah, walaupun sekali. Itu dari 2011 sampai 2024. Tiba-tiba temennya yang buat WA story ceramah lah, pasti pernah lewat tuh. Pasti, walaupun sekali, selama durasi 14 tahun, sekali pasti pernah lewat. Siapa yang menghendaki itu lewat? Iya sih, kan algoritma, Ustadz. Siapa yang menghendaki algoritma itu nyampe kalau bukan Allah? Allah menghendaki kepada siapa yang Allah mau. Qul law sya'allah, kalau Allah mau, ya Allah bagi. Kalau Allah nggak mau, nggak Allah bagi. Tapi kan saking sayangnya Allah sama kita, semuanya rasa-rasanya pernah dapat kebaikan. Itu kan sebenarnya hidayah. Cuman kitanya aja yang bandel, termasuk yang berbicara kadang-kadang. Kitanya aja yang bandel kadang-kadang. Ceramah kita skip, padahal boleh jadi itu hidayah yang mau masuk, bentuknya sinyal. Berulang kali kita ulang-ulang hadirin, hidayah seperti matahari. Setiap manusia pasti pernah mendapatkan matahari, tapi ada yang ketika matahari terbit dia melanjutkan tidurnya, tutup pintunya, kunci pintunya, tutup dengan gordennya, matikan lampunya, di kamar tetap terasa gelap. Tapi ada di sisi lain yang dia, ya ini matahari terbit, saya mau ngaji. Matahari terbit, saya mau olahraga. Matahari terbit, waktunya bekerja. Matahari terbit, waktunya mencari nafkah. Matahari terbit, waktunya saya dagang. Matahari terbit, waktunya saya begini dan begitu. Jadi hidayah itu kayak matahari. Kita semuanya itu dapat matahari. Tapi ada yang mau memanfaatkan matahari, ada yang tidak. Hidayah kayak gitu. Nabi Muhammad loh jemaah, bayangin gak? Gak kebayang. Waktu itu ada orang nanya, enak ya Us? Enak gimana Mas? Enak jadi sahabat Nabi. Dikit-dikit Rasul bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Maksudnya Mas, enak banget ya Us jadi sahabat Nabi, karena mereka dijamin surga. Kata Nabi dalam hadis Bukhari kan, Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, Ali dijamin surga, Utsman dijamin surga. Jawaban saya simple, iya kalau kita jadi sahabat Nabi. Ya kalau kita jadi komplotannya Abu Jahal, kan framing kita enak jemaah. Enak ya sahabat Nabi. Kan Nabi pernah bersabda tuh, 10 sahabat dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. Dalam satu kesempatan disebut 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Walaupun nanti ada hadis-hadis yang lain, Bilal terdengar sendalnya di surga. Ada sahabat-sahabat lain dijamin masuk surga. Enak banget ya jadi sahabat Nabi. Iya kalau kita jadi sahabat. Lah kalau kita jadi Abu Jahalnya, ya lah orang sekarang aja kadang dengar ceramah, serasah kakean ceramah lah. Kadang kita begitu kok. Apalagi zaman Abu Jahal jemaah. Mohon maaf ya jemaah, coba bayangkan pada zaman dimana lampu nggak ada, waktu zaman dimana ini nggak ada mobil tuh, nggak ada jemaah, motor nggak ada, mobil nggak ada, handphone nggak ada, informasi itu tersebarnya sangat terbatas.
lampu nggak ada, listrik nggak ada, informasi tersebarnya terbatas di sebuah gurun tandus, makan minum masih susah. Ada seorang laki-laki nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi, dapat wahyu dari Allah. Coba bayangin, Anda di posisi itu, apakah kita semua akan beriman kepada beliau? Nah, coba jemaah. Ya kalau sekarang beriman, iya sekarang. Kalau pada zaman itu coba bayangin. Notabene penguasanya Mekah waktu itu dikuasai oleh kaum kufar Quraisy, ya Abu Sufyan, Abu Jahal, Umar bin Khattab waktu itu kan belum beriman. Notabene dikuasai, ini pentolan-pentolannya beliau nih. Coba Anda bayangin. Seorang laki-laki nggak bisa baca, nggak bisa nulis, mengaku mendapat wahyu dari Allah Rabbul Alamin, mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kejinya, perbuatan syiriknya. Lantas kalau kita hidup sezaman dengan beliau, apakah kita beriman seperti berimannya Sayyidina Abu Bakar? Belum tentu jemaah. Lawong sekarang aja suruh ninggalin kemusyrikan aja kadang susah jemaah. Pak, kalau buka toko mau buka toko aja, nggak usah ngitung-ngitung weton, ngapa toh? Cah cilik, anak kemarin sore ngandani wong tua. Nah, nggak kebayang kalau hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lawong zaman sekarang yang informasi sudah banjir, saking banyaknya informasi, video ceramah banyak. Jamaah mau dengar ceramah dari ustadz yang lembut sampai yang paling tegas ada. Mau yang paling ustadz yang paling menyenangkan karena banyak menggembirakan, membuat kita tersenyum, dengan ustadz yang seringnya membuat kita menangis ada. Ini kadang dimasukin nasihat aja, bebalnya bukan main kepala kita, apalagi hidup sezaman sama Nabi jemaah. Anda beriman, tahu-tahu leher Anda ditodong dengan pedang. Tinggalkan Muhammad atau kutebas lehermu. Coba bayangin, pilih mana hadirin? Anda beriman, digotong, taruh di tengah-tengah situ, diikat, ditimpa batu perutnya, sakit, timpa lagi, berat jemaah. Ada yang kuat kira-kira masih beriman? Belum tentu hadirin. Bilal kuat, mentalitasnya mentalitas iman yang powerful. Makanya Nabi pernah bilang gini, kalian tuh jangan celah sahabatku. Ini kalau kalian punya satu gunung emas, kalian sedekahkan, kalian tuh nggak akan pernah menyamai sedekahnya sahabatku mud, walaupun satu genggam, satu mud segini. Kita sedekah segunung emas, itu gunung dari akar sampai puncak gunungnya itu emas semua. Ya Allah jemaah, itu nilai berapa triliun itu? Kita sedekahin semuanya, nggak bisa nyamain sedekahnya satu mud para sahabat. Saking mulianya sahabat Nabi. Jadi kalau Allah mau udah ngasih hidayah mah ambil hadirin, walaupun tertatih-tatih. Melangkah menuju Allah. Kalau bisa lari, lari. Melangkah menuju Allah. Kalau bisa lari, lari. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Asalkan satu, jangan pernah berbalik arah. Nggak usah balik arah. Allah tuh sampai negur loh. Pastikan gini hadirin. Ini tradisi Quran tuh menyadarkan tapi dengan bahasanya yang tetap santun. Hebat bukan main nih Quran. Ayat 16 bagian akhir jemaah akan menemukan kalimat ini. Afala ta'qilun.
afala ta'qilun. Kan Allah ngingetin gini ya, loh kamu tuh udah dikasih peringatan, yang ngingetin Nabi lagi. Kalau kita yang ngingetin kan masih ustadz ya kan, ustazah, guru. Ini nih orang-orang kafir Quraisy tuh yang ngingetin Nabi. Kok kamu tetap bangkang? Afala ta'qilun. Kalau dalam bahasa Quran tuh ya memang tradisi Quran tuh tradisi kesantunan. Afala ta'qilun tuh artinya kok kamu nggak memanfaatkan akalmu dengan baik sih? Afala ta'qilun, sebenarnya kamu tuh masih berakal nggak sih? Ini sindiran yang kelas sekali hadirin. Untuk kita-kita yang masih menyangkal kebaikan, menolak kebenaran. Afala ta'qilun, sebenarnya Anda tuh berakal nggak sih? Karena Islam tunduk, tapi tetap menggunakan akalnya. Maka sesiapa yang dia berpikir, dia akan melihat kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Gunakan akalnya, bukan taklid buta semata, secara buta ya hadirin. Taklid itu boleh, saya idem ikut pendapatnya Ustadz, boleh. Tapi kalau sampai membutakan, pokoknya apapun yang Ustadz bilang benar ya saya ikut, salah ya pokoknya saya ikut, ini nggak dibenarkan dalam Islam kalau sampai buta ya. Makanya kadang kita juga harus menyelaraskan perkataan yang sedang didengar selaras atau tidak dengan yang Allah Rasulnya inginkan. Kalau selaras, ambil. Kalau tidak selaras, cukupkan. Imam Malik aja pernah bilang gini, kata Imam Malik, ulama mazhab Maliki, Imam Malik pernah bilang, semua perkataan boleh kamu terima dan boleh kamu tolak, kecuali yang punya kubur ini. Sambil beliau menunjuk kuburnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 17. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah? Nih orang zalim. Dua, orang zalim yang pertama mendustakan, yang pertama mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Yang kedua mendustakan ayat Allah. Orang zalim dua, satu berbohong atas nama Allah. Contohnya gimana? Demi Allah, Mas, ini siapa yang ini? Dia nih padahal yang pelakunya nih, tapi dia bilang demi Allah, bukan saya. Hanya untuk menyelamatkan dirinya sesaat dari dunia, tapi di akhirat dia nggak akan pernah bisa berkelit. Makanya kan emang paling enak jujur jemaah. Mas siapa nih yang ini? Demi Allah bukan saya. Dia bawa nama Allah tapi bohong. Bawa nama Rasul tapi bohong. Ini orang yang paling zalim. Kalau kata Nabi gini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang bohong bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapkan tempat duduknya di api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan bohong jemaah. Jangan bohong. Yang kedua, setelah yang pertama berbohong bawa-bawa Allah, yang kedua mendustakan ayat-ayat Allah. Pokoknya ayat mah sami'na wa ta'na aja, aman jemaah. Suruh puasa ayat riba, jangan makan riba ya jangan. Suruh tiap hari menambah ilmu, tambah. Yang haram-haram jauhi.
Yang halal nikmati. Karena ciri orang zalim yang pertama apa tadi? Bohong atas nama Allah. Yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah, nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak akan beruntung selamanya. Kalau orang udah sampai mendustakan ayat Allah, ini dia nggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Nah, sekarang gini, kalau dibalik kan orang yang tidak beruntung adalah orang yang berbohong atas nama Allah dan orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah. Sekarang itu kan yang nggak beruntung. Sekarang dibalik, berarti siapa orang yang beruntung? Orang yang senantiasa jujur dan membenarkan ayat-ayat Allah. Tinggal dibalik aja. Jadi seni membaca Al-Quran tuh ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu artinya pemahaman terbaliknya. Maksudnya gimana? Lah, kan orang yang mendustakan ayat Allah dan berbohong bawa-bawa nama Allah kan mereka tidak akan beruntung selamanya. Nah, sekarang gimana caranya jadi beruntung? Jujur dan harus membenarkan ayat Allah. Jadi kalau hidup kita mau beruntung mah jujur. Jujur tuh beruntungnya mah. Jujur aja. Orang kalau jujur ya hadirin, mesti enak hidup. Bohong beban. Orang kalau banyak bohongnya bebannya banyak jemaah. Biasakan jujur. Ayat 18. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka, tidak pula memberi manfaat. Ini mereka orang-orang kufar Quraisy menyembah sesuatu yang enggak mendatangkan manfaat, juga enggak memberi mudarat. Dan mereka berkata, mereka itu pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Mereka kira berhala-berhala yang mereka sembah akan memberi syafaat. Bisa nggak malaikat, mohon maaf, bisa nggak berhala yang disembah memberi syafaat? Tidak. Ingat ya jemaah, kaum muslimin tidak menyembah batu hitam. Kaum muslimin tidak menyembah tembok kubus bernama Ka'bah. Tidak. Kaum muslimin itu hanya menyembah kepada Allah. Kalau Allah suruh kita arahkan kiblatmu ke Baitul Maqdis, ya bakal kita arahkan ke Baitul Maqdis. Kalau Allah perintahkan arahkan kiblatmu ke alun-alun Wonosobo, ya kita akan arahkan ke alun-alun Wonosobo. Tapi kan dalam hal ini Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Ya kita tunduk. Tunduknya kepada siapa? Allah. Orang rebutan ingin cium Hajar Aswad, itu karena Hajar Aswadnya atau karena melihat Rasulullah SAW yang pernah mencium Hajar Aswad? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Umar bin Khattab loh sampai bilang, "Innaka hajar." Wahai Hajar Aswad, kamu tuh cuma batu. Kalau aku tidak melihat dengan mataku bahwa Rasulullah SAW menciummu, ma qabaltu. Kata Umar, aku nggak sudi nyium kamu. Ini iman. Jadi bukan batunya. Esensinya adalah perintah Rasulullah, atau bukan perintah dalam hal ini, tapi memang ada hadis lafadznya perintah. Kalau bisa cium-cium, kalau tidak bisa pegang, kalau tidak bisa yang ketiga maka isyarat. Bismillahi, Allahu Akbar. Semoga yang belum haji segera haji, haji furoda. Yang belum umrah juga segera umrah. Hadirin, kembali ya. Jadi kita nih melakukan sesuatu itu karena memang Rasul pernah mencontohkan atau pernah bersabda.
atau Allah yang perintahkan? Ini bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai pun pernah mengatakan gini, Yazid bin Muawiyah, sahabat Nabi, pernah berkata gini, kalaulah sampai pun kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan hadis Nabi, lakukan. Kata Yazid bin Muawiyah, sampai-sampai sahabat Nabi Yazid bin Muawiyah bilang, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu atau menggaruk kepalamu dengan dalil, maka lakukan. Tahu nggak jemaah? Mesti gini, saking beliau tuh, pokoknya kamu gerak kalau bisa tuh sesuaikan sama maunya Nabi, maunya Allah, maunya Nabi gitu. Sampai pun kalau memang untuk menggaruk kepala itu harus ada dalilnya, lakukan. Keren nggak jemaah? Masya Allah, segitunya tuh sahabat Nabi, saking ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti teladannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, emang hidup kita mah begitu hadirin. Siapa yang mau kita teladani kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda mau teladani siapa? Mau meneladani orang yang sukses hari ini? Mohon maaf sekali lagi, orang sukses hari ini sukses dunia sahaja, tapi akhiratnya belum tentu. Tapi kalau kita meneladani baginda Nabi, sukses dunia, sukses akhirat. Enggak, tapi kan kita juga butuh dong motivasi-motivasi yang hidup sezaman. Iya, sebatas mengejar dunianya mungkin iya, kerja kerasnya, work ethicnya, totalitasnya. Kalau sehari ada 24 jam, dia bisa bekerja sampai 22 jam. 2 jam doang tidur dalam sehari. Gimana totalitasnya dia membangun sesuatu, bagaimana fokusnya. Oke. Yang sebenarnya dulu-dulu juga para sahabat Nabi melakukan hal yang sama. Work ethic, fokus, totalitas. Tapi kalau bicara tentang sukses keduanya, dunia wal akhirat, siapa yang paling sukses keduanya? Rasul, sahabat, tabi'in. Tiru mereka, teladani beliau. Ya, jamaah mah pelan-pelan, tipis-tipis dengerin biografinya beliau. Ih, ini orang keren, namanya Salman Al-Farisi. Jadi ntar anak-anak kita kalau kita kasih nama tuh nggak jauh-jauh gitu. Nama kan boleh aja sih, siapapun kan jamaah. Tapi setidaknya kita punya doa menamai anak kita dengan nama sahabat, nama sahabiat, supaya nanti kita punya semangat, spirit. Anak saya mudah-mudahan kayak sahabat Nabi yang fulan. Anaknya dikasih nama Utsman supaya meniru Sayyidina Utsman bin Affan gitu jemaah. Harus dekat, dan itu bukti kecintaan ya. Orang kalau benar-benar cinta kan biasanya dia akan memberi nama kepada sosok yang dia cintai, dia sukai gitu kan. Makanya boleh itu jemaah kasih nama. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci engkau ya Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah dari perbuatan yang mereka sekutukan. Nyembah berhala, maha suci Allah. Nyembah pohon, maha suci Allah. Nyembah matahari, maha suci Allah. Ini jemaah ya, orang beriman itu orang yang harusnya mentalnya paling kuat. Tulis di kolom komentar, orang beriman
Siapa? Jazakumullah khairan. Orang beriman harusnya menjadi orang yang mentalnya paling kuat. Kenapa? Karena Allah menghibur mereka. Wala tahinu wala tahzanu wala tahinu. Jangan kalian bersedih hati, jangan kalian merasa rendah. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Padahal kamu yang paling tinggi derajatnya karena kamu beriman. Harusnya orang beriman tuh tidak menjadi orang yang paling lama bersedih, paling lama meratap. Karena iman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, aduhai alangkah beruntungnya orang yang beriman. Kenapa beruntung? Karena semua urusannya baik. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Semuanya loh jemaah. Nabi nggak bersabda, kalau kamu pas seneng itu baik, kalau kamu pas susah itu nggak baik. Enggak. Nabi bersabda, inna amrohu kullahu khair. Orang beriman itu semua urusan dalam hidupnya selalu baik. Yang senang, yang susah, yang sedih, yang lagi dapat musibah, yang jatuh lah, yang tiba-tiba dicederai amanahnya, dicederai kesetiaannya, dilukai dengan perkataan dari pihak lain, dicemooh, berusaha dijatuhkan lah. Pokoknya semuanya tuh baik kalau orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Jadi kalau kita beriman harusnya kita jadi orang yang paling bahagia. 19. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah mereka diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan tersebut. Jadi kita nih satu umat, ummat wahidah. Sumbernya dari siapa? Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan nanti dunia yang menyebabkan perselisihan itu. Sebenarnya kalau nggak karena dunia sih kita tenang-tenang aja ya jemaah. Maksudnya gini, sebenarnya kalau kita mau jujur kembali kepada apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi sunnah ketetapannya baginda Rasulullah, mesti kita ya akan berlapang dada kok kalaupun menerima perbedaan. Lapang dada. Tapi kan kadang tuh yang menjadikan sesuatu itu otot-ototan, eyel-eyelan, nggak mau ngalah, itu biasanya perkara dunia, urusan perut, urusan perut, rela membohongi saudaranya, urusan perut bahkan sampai menghilangkan nyawa saudaranya. Urusan perut bahkan sampai rela menjatuhkan toko tetangganya. Jangan beli toko itu. Toko itu mah basi semuanya, padahal fitnah. Untuk melariskan dagangannya aja. Ini untuk urusan perut. Sebenarnya kita umat yang satu. Akan datang masanya di mana nanti Allah satukan lagi kita. Kan kemarin kita bahas waktu ayat, ingat nggak ayat yang bunyi gini jemaah? Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan hati antar kalian walaupun kamu membawa uang yang banyak. Waktu itu di surah tentang hati mereka tuh yang menyatukan Allah. Surah apa kemarin? Kamu tidak akan dapat
menyatukan hati. Al-Anfal ayat 63. Al-Anfal, iya benar yang kemarin kita bahas. Al-Anfal 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa'alafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang mempersatukan hati antara kalian. Lau, seandainya, anfakta, kamu menginfakkan, ma fil ardi jami'a, sepenuh bumi semuanya kamu infakkan. Untuk apa? Untuk menyatukan hati antara sesama orang beriman. Ma'alafta baina qulubihim, gak akan pernah bisa hatinya menyatu. Walakinna, akan tetapi yang menyatukan itu adalah Allah allafa bainahum, Allah yang menyatukan hati mereka. Tugas kita mah ya berusaha aja semampunya. Jangan juga nggak berusaha, ya udahlah ini mah urusan Allah menyatukan hati kita, ya udahlah kita mah nggak usah ukhuwah Islamiyah gitu. Ya enggak juga, tetap jemaah kita mah menyatukan. Yuk mana nih, oh dari latar belakang A, latar belakang B, yuk satukan. Oh dari organisasi A, organisasi B, yuk satukan. Dan ingat ya jemaah ya, Masya Allah, ini harus diingat benar-benar. Komunitas itu, organisasi itu bukan agama. Diingat ya hadirin. Jadi kalau ada komunitas itu bukan agama. Ya komunitas gitu. Kalau ada organisasi itu ya tempat kita berorganisasi, mengorganisir satu kebaikan untuk demi tercapainya suatu tujuan maslahat untuk umat. Tapi ingat, organisasi bukan agama. Takutnya fanatisme itu yang menghantarkan manusia yang berkomunitas atau berorganisasi itu fanatik terhadap komunitasnya. Sehingga yang dia fanatikkan tuh bukan Islamnya, bukan Allah dan Rasulnya, tapi malah komunitasnya atau organisasinya. Itu kan yang jadi PR-nya tuh di situ. Tapi nggak ada lah, insya Allah kita mah tahu lah mana yang harus kita totalitas kepada dia atau kepadanya, Allah dan Rasulnya, dan mana yang selain daripada itu. Insya Allah kita paham lah pelan-pelan, belajar bareng-bareng. Boleh berorganisasi, boleh berkomunitas, boleh. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana menunggangi atau bagaimana mengkreasikan komunitas itu, organisasi itu, gerakan itu menjadi sebanyak-banyaknya pahala untuk kita. Itu jemaah. Terakhir, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad satu bukti mujizat dari Allah? Katakan, sungguh segala hal yang gaib hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Nih hadirin, orang Quraisy minta mukjizat. Apakah setelah turun mukjizat mereka tetap beriman? Jawabannya tidak. Tetap aja setelah turun mukjizat mereka yang kufur mah kufur, tapi mereka yang mau tunduk beriman juga ada. Abu Sufyan misalnya, Khalid bin Walid misalnya. Jadi jamaah, ini kalau jamaah nanti melihat ada orang kok benci banget, jamaah ini setiap ngaji pokoknya dihina, diece gitu, tenang aja jemaah, doain. Siapa tahu besok ngaji bareng deh jemaah. Khalid bin Walid itu
Di perang Uhud itu ya pernah mau membunuh Rasulullah. Itu Khalid bin Walid. Tapi kan akhirnya kita tahu menjadi pedang Allah yang tak terkalahkan, undefeated, undisputed. Ini champion nih, Khalid bin Walid. Umar bin Khattab ya sama, Abu Sufyan ya sama, anaknya Abu Jahal tuh loh, Ikrimah laki apa perempuan? Laki. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu loh anaknya Abu Jahal aja mah. Bapaknya benci Nabi, anaknya mencintai Nabi. Ya namanya waktu mah berjalan. Jadi jangan buru-buru diklaim, dijudge. Ini orang nih udah biarin aja waktu berjalan. Seiring waktu berjalan, ntar kalau emang beliau berubah aja mah. Jadi mereka tuh minta mukjizatnya mana mukjizatnya? Nabi itu mukjizatnya banyak hadirin. Nabi pernah mendoakan kepada sebuah nasi waktu perang Khandaq, gali parit, jumlah sahabat ribuan orang. Ada sahabat yang bisik-bisik, ya Rasulullah, saya mau ngundang Anda ke rumah, tapi cuma Anda ya Rasulullah. Saya mau menjamu Anda karena makanannya cuma cukup buat Anda. Dibisikin gitu sama sahabat. Pas perang Khandaq, ini sahabat semua lapar jamaah. Perang Khandaq itu jaraknya 7-15 meter, dalamnya sekitar 5-10 meter. Itu parit yang digali mengelilingi Madinah. Jadi kaum kafir Quraisy yang waktu itu mau nyerang tuh berpikir, nih kalau saya serang, saya jatuh dipanah. Belum jatuh pun udah dipanah. Apalagi metodenya itu namanya digali. Itu kan galiannya menimbulkan tumpukan gunung ya jemaah. Nah pinternya idenya Salman, itu galiannya itu menjadi gunung yang membentengi kaum muslimin. Jadi kalau mereka mau mana nggak bisa karena ketutupan gunung kaum muslimin. Gunungnya gundukan dari hasil galian. Ini cerdas. Waktu itu itu belum dikenal jemaah cerdasnya Salman. Kaget begitu ngelihat taktik perang Khandaq tuh kaget. Nah pas gali lapar, Nabi dibisikin gitu. Terus setelah dibisikin Nabi bilang, wahai sahabatku semuanya, kita diundang makan oleh sahabat fulan. Sahabat pucat langsung jemaah. Ya Rasulullah, saya itu ngundang cuma Anda ya Rasulullah, kenapa ribuan orang Anda ikut undang? Tenang, Nabi datang dulu, ambil penutup, ditutup sama Nabi. Makanan itu didoakan sama Nabi. Dah, sahabat suruh ngambil satu demi satu, tapi jangan membuka daripada wadah nasinya itu yang ibaratnya gandumnya yang ditutup itu jangan dibuka. Ya udah, ngambil. Ribuan sahabat makan semua, kenyang semua. Ini mukjizat Rasulullah. Itu mukjizat Nabi jemaah. Makanan untuk 3 orang cukup untuk ribuan orang. Mukjizat Nabi lagi membelah bulan. Mukjizat Nabi lagi dari jempol yang mulia beliau keluar air yang jernih. Mukjizat Nabi lagi Al-Quran. Ini mukjizat hadirin. Ini mukjizat jemaah. Kemana aja kita selama ini? Ini mukjizat depan mata hadirin. Quran tiap hari pelajari, tiap hari tadabburi. Insyaallah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Besok kalau Allah izinkan kita bertemu dengan ayat yang ke 21 insya Allah. Terima kasih jamaah sudah meluangkan waktu di Masjid Muhammad Al-Fatih, baik juga jamaah yang online di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih meluangkan waktu. Semoga Allah mengganti semuanya paket datanya, keluangan waktunya, kerendahan hatinya untuk belajar bersama di subuh ini dengan syurga firdaus tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ditunggu salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.